Warga Kampung Sindangsari dan Gunung Batara, Desa Rancapaku, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, tampak antusias menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Dengan penuh semangat dan kekompakan, mereka menghias jalan dengan berbagai ornamen dan pernak-pernik bertemakan kemerdekaan. Namun, ada hal yang unik dan menarik. Bahan dasar yang digunakan untuk menghias jalan menggunakan cangkang atau sabut kelapa, mulai dari sabut, dahan, dan ranting pohon kelapa. Ketua RT 4 RW 5 Gunung Batara mengungkapkan alasan penggunaan bahan sabut kelapa sebagai bahan dasar pembuatan ornamen hiasan jalan. Ia menyebut proses pembuatan ornamen sabut kelapa ini membutuhkan waktu sekitar 3 minggu dan menghabiskan biaya sekitar 20 juta rupiah. Kami warga Gunung Batara khususnya dari mulai penataan untuk 17 Agustus secara mendadak punya inspirasi dan juga menggunakan tim kreator untuk bagaimana supaya Gunung Batara itu lebih bisa menggunakan bahan-bahan yang ada. Mungkin dari terpikirnya dari bahan kelapa itu kami melihat banyak tapas-tapas yang di pojokan rumah, yang di depan rumah, dan juga ada tukang kelapa. Ya mungkin dari situ awal mula untuk terpikirnya untuk pembuatan jalan-jalan seperti yang ada di wilayah kami. Kurang lebih 3 minggu Pak, 3 minggu kita berempuh bersama tokoh masyarakat, pemuda, dan warga. Jadi mulai tanggal berapa cek? Kira-kira 24 ya lah. Mungkin ada Pak seperti gapura. Mungkin kedepannya kami ingin gapura ini dipermanenkan Pak. Dipermanenkan seperti ya terbuat dari bahan dari tembok gitu Pak. Ini kan hanya sementara gitu Pak. Mungkin kedepannya saya pengen ngelihat ya ada dorongan dari orang lain lah Pak gitu Pak. Anggaran sampai menghabiskan berapa Pak? 20 juta Pak. Ya. Dari swadaya masyarakat? Iya, swadaya masyarakat Pak. Nah, mungkin setelahnya ini Pak, mungkin dari Bapak ada pesan-pesan buat pemerintah apa Pak? Ya mungkin untuk pemerintahan ke depan supaya kedepannya lebih terfokus dan juga punya inspirasi untuk ke depan gitu Pak. Untuk masyarakat saya berterima kasih sekali apalah adanya Pak seorang ketua RT tanpa dukungan dari warganya Pak. Yang saya inginkan sarindag, saigel, sababot sampai hanean itu Pak mungkin. Sementara itu, di sepanjang Jalan Sindangsari RT 4 RW 1 membentang deretan bendera merah putih dengan atap paranet yang membentuk sebuah lorong yang di bawahnya terdapat tanaman sayuran, menggambarkan sebuah edukasi pertanian. Perwakilan Ketua RT 4 RW 1 mengatakan, selain untuk menghiasi jalan, penggunaan paranet juga dimaksudkan untuk mengedukasi warga tentang pertanian, yang merupakan salah satu program ketahanan pangan. Pertama-tama ya konsepnya paranet panginten awal mula muncul nanti karena kali dia panas Pak, panas sehingga edukasi oge kanggo ke masyarakat penggunaan paranet di bidang pertanian. Jadi kedepannya ditekankan ke arah sana fungsi dari paranet itu sendiri. Ini ke RW-an saya itu hampir 400 meter dari ujung sana sampai ke ujung sana Pak. 400 meter menghabiskan paranet sampai 6 roll. Berapa kira-kira? Satu rollnya itu 400 meter. Satu rollnya itu 100 meter. Jadi 600 meter karena ada daerah yang ke dalam juga sama semuanya di paranet. Jadi karena ini mungkin
untuk yang kosong-kosong juga dikasih space biar ada untuk penerangan juga, tapi hampir semua jalur dikasih paranet. Kalau tahun lalu kita hanya menggunakan bandir, bendera-bendera biasa, karena mungkin antusias warga semakin kesini semakin besar, akhirnya terwujudlah ini dengan swadaya dana dari masyarakat. Untuk kedepannya lagi akan dipanjangkan lagi dan variasi dan kreativitas yang lainnya akan ditambah. Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Desa Rancapaku merasa bangga dan mengapresiasi kekompakan dan kreativitas warga dalam menyambut HUT RI ke-80. Alhamdulillah setelah menyaksikan kreasi dan kearifan dan keaktifan masyarakat, kami selaku LPM, yang namanya LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, di mana kami beserta panitia PBHBN akan melakukan peninjauan atau penilaian dari segi kreatif dan kampung sehat. Ternyata secara tidak langsung bahwa masyarakat Desa Rancapaku sesuai dengan tujuan LPM adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, ternyata tergali dari bidang seninya, sosialnya, ekonominya, budayanya, agamanya. Nah, setelah tergali, kami tercengang. Ternyata banyak ahli-ahli seni di masyarakat Desa Rancapaku. Nah, kami selaku Ketua LPM sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Rancapaku yang bisa membangun, memperlihatkan kreativitas masing-masing dari KRT-an sehingga terlihat dengan indah dan nyaman. Nah, itu terima kasih dari LPM. Hari Rabu kami melakukan penilaian terhadap seluruh RT. Ya, satu desa 40 RT, kemudian dibagi-bagi menjadi 10 ke-RW-an. Kami ambil dari 1 RW, 1 RT. Nah, setelah kami saring, diambil 10 besar, lalu mencari untuk juara 1 sampai 3. Nah, itu penilaian berbeda lagi dari pihak kecamatan. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pihak Panitia Peringatan Hari Besar Nasional atau PHBN Desa Rancapaku telah melaksanakan penilaian kreasi warga yang ada di tiap RT di wilayah Desa Rancapaku. Insya Allah kami akan bekerja sama dengan masyarakat. Ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bapak Gubernur bisa terlaksana dan kami bisa ikut berpartisipasi. Harapan kami masyarakat Desa Rancapaku dimohon dengan kebijakan dari mulai aparat kepemerintahan, dari dinas terkait semacam seni dan budaya, kami mengharapkan masukan-masukan, apalagi tambahan-tambahan dana gitu, untuk lebih bagus, untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Karena di bidang LPM itu lembaga pemberdayaan masyarakat dari bidang sosialnya, ekonominya, budayanya, agama. Kami mengharapkan keempat komponen itu bisa berjalan gitu, Pak, dengan dukungan dari seluruh kebijakan. Selain lomba kreasi, pemerintah Desa Rancapaku juga menggelar kegiatan lomba paduan suara yang dilombakan pada Minggu 17 Agustus 2025. Ibu-ibu paduan suara RW 7 yang menamakan dirinya Grup Paduan Suara Guncis terlihat semangat melakukan latihan paduan suara. Dengan penuh kekompakan, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Manuk Dadali yang merupakan lagu wajib yang harus dinyanyikan pada saat lomba. Mewakili kelompok paduan suara Guncis RW 1 mengatakan
Kelompok paduan suara ini baru dibentuk tahun ini dengan jumlah anggota sebanyak 21 orang. Persiapannya cukup matang ya sampai hari ini. Dari awal sampai akhir bersemangat para anggota ibu-ibunya ya Bu, yang beranggotakan 21 orang ibu-ibu dari 4 RT untuk KRW-an 01. Baru dibentuk, tapi rencananya untuk jangka panjang ya ke depannya mau berlanjut untuk momen latihan vokal seperti itu. Harapannya sangat besar ya dan sangat tinggi. Semoga bisa berkembang ya, nama baik RW 01, terus untuk ibu-ibunya juga bersemangat belajar, terutama olah vokal seperti itu, hingga bisa membentuk suatu kelompok padus ya, yang bisa diperlombakan sampai ke tingkat provinsi misalnya. Cevi Firman, Tim Liputan Priangan TV mengabarkan dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sinar, sinar sari bersinar, sinar sari bersinar, merdeka! Yes!